Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hairudin, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun penjualan melalui TikTok, Reel, dan YouTube Short. Oke guys, apakah kita sudah siap untuk sharing kali ini? Dan mudah-mudahan sudah siap ya. Dan jangan lupa ketika sudah siap, klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendukung channel ini terus berkembang dan tidak ketinggalan setiap kali ada update terbaru. Karena kita sudah siap, kita mulai saja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membangun penjualan lewat TikTok, Reel, dan YouTube Short. Jadi kenapa saya tidak mencantumkan Instagram atau YouTube-nya langsung untuk bersanding dengan TikTok? Karena ternyata historisnya kita akan bahas di sini ya. Oke. Nah, kita berawal ceritanya dari ini ya. Jadi penggunaan platform sosial media. Saya suguhkan ini di Asia dan juga Indonesia. Karena sebetulnya rata-rata presentasinya hampir sama di seluruh dunia ya. Kondisinya menggambarkan seperti ini. Oke, ini per Juni 2021 penggunaan 3 platform yang akan kita bahas itu YouTube, kemudian Instagram, dan TikTok. Itu semua ada di 5 besar ya. Jadi ada YouTube gitu ya, paling tinggi penggunaannya. Lalu kemudian Facebook, grup Facebook lah ya. Kemudian TikTok. Selebihnya ya sisanya ya, sosial media sisanya. Nah, di sini sebetulnya anginnya bermula. Jadi kenapa seperti ada persaingan baru, dan ini mengakibatkan pergeseran baru terhadap kanal sosial media gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia nggak jauh beda lah ya. Jadi memang pertumbuhan yang paling signifikan itu adalah TikTok. Jadi ini pemain baru gitu ya, sejak 2016 sampai sekarang itu pertumbuhannya malah menyalip pertumbuhan YouTube dan Instagram gitu ya. Jadi hampir 30% pertumbuhan setiap tahunnya TikTok gitu ya. Dan sehingga ini semakin mempermanis persaingan di antara platform yang ada. Kita lihat kembali ini penggunanya gitu ya. TikTok itu sudah ada sekitar 600-an juta ya. Kemudian YouTube 2,3 miliar. Kemudian Instagram 1,1 miliar lah ya, kita anggap begitu. Nah, tapi ternyata TikTok juga kan ini di bawah naungan perusahaan ByteDance, itu ada Douyin yang itu hanya untuk wilayah Tiongkok, dan itu ternyata jumlahnya pun hampir sama gitu ya, 600 juta. Jadi sekitar kalau digabungin itu hampir setara dengan Instagram gitu ya. Jadi betul-betul nih Instagram menjadi ancaman baru nih TikTok untuk platform yang lain, baik YouTube ataupun grup Facebook gitu ya, yang salah satunya adalah Instagram. Nah, kemudian ini kita akan lihat ya overlap antara platform yang ada, yang ini semakin memperuncing pergeseran sosial media platform yang ada ya. Kita lihat dari user Facebook, ternyata yang juga menggunakan YouTube itu 92%. Artinya semua pengguna YouTube itu juga pengguna Facebook gitu ya. Kemudian kita lihat bandingkan dengan TikTok, hampir 57% pengguna Facebook itu menggunakan TikTok. Artinya hampir 50%-nya itu adalah pengguna TikTok gitu ya. 50%-nya belum. Nah, kalau misalkan kita lihat growth pertumbuhan dari TikTok 30% per tahun, itu maka boleh jadi nanti akan seperti YouTube juga gitu ya. Facebook user dengan YouTube user ataupun dengan TikTok user itu bisa hampir sepadan gitu ya. Dan ada satu fakta lagi yang menarik, nanti kita akan ungkap. Nah, sekarang kita lihat dulu dari YouTube, pengguna YouTube, Instagram dengan pengguna TikTok.
hampir sama sekitar 50% gitu ya. Dan ternyata pengguna TikTok tentu menggunakan mayoritas YouTube ataupun Facebook ataupun Instagram, karena memang platform YouTube dan Instagram kan duluan gitu ya. Kita lihat kembali. Nah, ini kita akan lihat ternyata pertumbuhan sosial media platform yang paling cepat saat ini itu ada pada TikTok gitu ya, sehingga ini menjadi hal baru yang menjadi keputusan baru pada platform lain untuk menciptakan user experience atau pengalaman pengguna gitu ya di setiap platform yang ada, untuk mengalihkan fokus gitu ya. Karena memang di sini TikTok memiliki growth paling tinggi, kita lihat ternyata tahun ke tahun 30% peningkatannya gitu ya. Kemudian ketika dari aplikasi penginstalan baik dari Play Store ataupun App Store, itu kuartal 2 2020 menunjukkan data bahwa yang mendownload TikTok itu hampir 25 miliar gitu ya. Tapi yang mendownload Instagram hanya 10 miliaran gitu ya. Artinya timpang sekali ini. Jadi seperti kayak menyalip di tikungan gitu ya. Nah, inilah yang membuat adanya pertanyaan, kenapa bisa demikian? Growth-nya kenapa bisa tumbuh? Akhirnya platform YouTube dan Instagram harus bertindak cepat. Nah, kita lihat dulu sebelum pembahasan yang lainnya, kita lihat time span-nya ya. Jadi penggunaan jam user terhadap platform. Jadi Facebook tuh hampir per orang itu 33 menit menggunakan Facebook gitu ya, dan ini rata hampir 30 menit gitu ya. Dan angka TikTok lebih tinggi dibandingkan Instagram gitu ya. Dan angka YouTube pun tidak jauh beda gitu ya, sekitar 30 menit juga. Nah, kemudian kita lihat ini juga yang mengakibatkan kenapa TikTok menjadi platform baru dengan growth tinggi, karena ternyata ada engagement rate. Engagement rate itu angka interaksi yang sangat tinggi dibandingkan dengan Instagram dan YouTube. Jadi ternyata faktanya engagement rate, angka interaksi dari TikTok itu lebih besar dibandingkan dengan angka interaksi di Instagram dan YouTube gitu ya. Jadi hampir timpang sekali gitu ya. Nah, ini engagement rate ini menunjukkan bahwa user lebih nyaman menggunakan TikTok. Nah, artinya nih ada pengalaman baru yang ditangkap oleh platform lain. Kenapa sih user lebih nyaman gitu ya, dan growth download lebih tinggi, growth pertumbuhan user pun melonjak? Ternyata ini yang mengakibatkannya. Jadi platform TikTok ini mulai menjadi start, jadi ambil start lah dalam pergeseran sosial media. Nah, akhirnya ditanggapi oleh Instagram. Nah, ini juga yang akan menjadi fokus pembahasan untuk kita semuanya, bahwa kita harus meninggalkan cara lama dalam berjualan di sosial media gitu ya, baik di Instagram ataupun di YouTube ataupun di platform lain lah intinya. Nah, ini dari head Instagram ya, jadi head of Instagram Adam Mosseri mengatakan bahwa Instagram tidak akan lagi fokus pada foto ataupun karosel, katanya begitu. Jadi dia akan lebih fokus kepada video. Dan seperti kita tahu, Instagram akhirnya mengeluarkan Reels, karena memang setiap kali ada keputusan baru dalam fitur baru itu tergantung dengan bagaimana user experience dalam menggunakan platform. Nah, ternyata karena lihat engagement rate pada TikTok sangat tinggi, kemudian angka penggunaan user pun growth-nya, pertumbuhannya sangat tinggi, maka Instagram pun menggeser nih, akhirnya menciptakan yang tidak jauh user experience-nya itu dengan TikTok. Jadi bukan Instagram meniru TikTok, tapi karena memang user experience-nya itu seperti itu, akhirnya mau tidak mau gitu ya. Akhirnya ini pun diikuti oleh YouTube. Karena kenapa diikuti YouTube? Karena memang YouTube pun melihat dengan angka engagement rate, kebetahan orang terhadap TikTok tuh jauh lebih besar dibandingkan YouTube. Dan ternyata pengguna YouTube pun 50%-nya itu pengguna TikTok. Nih, kebayang nggak kalau misalkan nanti TikTok digunakan oleh banyak orang semuanya, maka ini
akan benar-benar bahaya bagi seluruh platform gitu ya. Nah, akhirnya dalam persaingan platform ini, YouTube mengeluarkan YouTube Short yang sistemnya penampilannya tidak jauh beda lah antara Short dengan Reel dengan TikTok, hampir sama, hanya beda-beda beberapa fitur lah gitu ya dalam masing-masing platform gitu ya, tapi prinsipnya hampir sama gitu ya. Jadi di sini kita lihat ya Adam Mosseri mengatakan ini ada persaingan yang sangat serius. TikTok sangat besar gitu ya. Padahal secara angka lebih besar Instagram. Cuman karena melihat bukan angka sekarang tapi angka nanti gitu ya. Jadi perkiraan di tahun-tahun selanjutnya, maka ini akhirnya Instagram pun beralih fokus tidak pada foto. Nah, makanya ini pun menjadi clue baru buat kita ketika akan melakukan optimasi penjualan, maka berhentilah untuk concern di foto ataupun carousel. Jadi fokuslah pada konten-konten video. Dan sekarang karena ada era baru pergerakan atau pergeseran platform, maka kita dituntut untuk menghadirkan konten melalui 3 kanal ini. Jadi TikTok, kemudian gunakan Reels, beralihlah Instagram menggunakan Reels, dan ketika promosi YouTube gunakanlah Short gitu ya teman-teman.